Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Alex Studio. Di tahun 2021 kemarin emang sebagian besar ponsel-ponsel yang versi terbaru atau pengeluaran terbaru itu sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Dan sekarang ini kita sudah memasuki tahun 2022, di mana untuk kabar sistem operasi terbaru atau operasi Android 13 sekarang ini sudah muncul di mana-mana. Dan yang akan kita bahas untuk video kali ini adalah untuk versi pengembang atau versi developer Android 13. Penasaran apa aja sistem-sistem terbaru hingga perubahan yang dibawakan oleh Android 13 ini? Mari langsung saja kita simak sama-sama videonya. Saya ingatkan lagi, yang kita bahas di video kali ini bukanlah untuk versi final, melainkan untuk versi developer atau versi pengembang. Bahkan di sini juga nggak ada keterangan untuk sistem operasi Android 13 ya. Jadi untuk keterangan sistem operasi yang digunakan di sini namanya Tiramisu, bukan 13. Nah, jadi kemungkinan besar kalau menurut saya nih, kemungkinan akan menjadi seperti Android pendahulunya untuk sistem nama atau kode nama yang digunakan. Misalnya pada tahun kemarin kan ada namanya Android KitKat, Android Jelly Bean, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem operasi Android 10 maupun Android 11 hingga Android 12 kan menggunakan kode nama dengan angka ya kan. Dan sepertinya untuk Android 13 ini akan kembali seperti dahulu lagi, menggunakan nama-nama unik dari kue atau makanan-makanan. Dan sekarang ini menggunakan nama Tiramisu. Yang pertama kita bahas di sini adalah untuk perubahan visual untuk tampilan antarmuka dari Android 13 ini. Memang pada sistem operasi Android 12 kemarin sudah memiliki banyak sekali perubahan, baik dari efek visual maupun fitur-fitur lain yang dimiliki. Nah, dan sekarang pada sistem operasi Android 13, pastinya akan makin banyak untuk efek visual, maksudnya akan makin ditambahin lagi ya. Kemudian ada juga fitur-fitur baru atau efek visual lain yang diterapkan pada sistem operasi Android 13 ini. Yang pertama di sini terlihat pada smart control baru. Karena pada menu smart control di sini sekarang ada mode satu tangan, dan setelah kita aktifkan kita masih bisa menurunkan bilah layar. Kemudian ada menu baru yaitu koreksi warna dan ada juga QR code. Selanjutnya ada perubahan icon pada media player, dan di sini kita mendapatkan fitur tambahan. Jadi kita bisa menggesek atau menarik di sini untuk mengatur volume pada media yang sedang kita gunakan. Kemudian ada juga fitur PIP mode atau PIP mode, atau picture in picture ya, gambar pada gambar. Bahkan dari fitur PIP mode tersebut kita bisa langsung masuk ke mode split screen atau mode belah layar. Dan hal tersebut pastinya menambah sistem operasi Android 13 makin kelihatan keren. Kemudian kita juga bisa memilih wallpaper secara langsung melalui home screen. Kemudian hal baru yang ada pada sistem operasi Android 13, di sini kita juga bisa memilih aplikasi bertema pihak ketiga. Di sini pastinya makin keren dibanding sebelumnya. Bahkan icon tersebut juga bisa mengikuti ketika kita sedang menggunakan dark mode pada ponsel ini. Kemudian hal baru yang ada pada sistem operasi Android 13 adalah pada mode tamu yang dimilikinya. Kalau mode tamunya sih emang udah lama ada ya. Cuman pada mode tamu ini kita bisa menambahkan file atau aplikasi yang sudah terinstall pada mode tamu yang sedang kita aktifkan. Nah, di sini misalnya kita menginstal Netflix pada mode tamu. Lalu kita ganti ke mode tamu, dan sekarang sudah ada Netflix pada mode tamu yang sedang kita aktifkan. Namun kalian tenang saja, meskipun aplikasi yang sudah terinstall berada pada mode tamu, namun jika kalian menggunakan mode tamu tersebut, pengguna harus login ulang pada aplikasi yang terinstall di mode tamu ini. Jadi data-data kalian nggak akan terbuka atau nggak bisa dilihat pada mode tamu yang sedang diaktifkan pada Android 13. Kemudian fitur selanjutnya ada Private File Picker atau pemilih file pribadi. Jadi di Android 13 ini seperti keterangan yang sudah terlihat ya, aplikasi ini hanya bisa memiliki akses pada foto yang kita pilih. Kemudian fitur selanjutnya ada Peer App Switch atau bahasa multiguna, kalau saya sendiri menyebutnya seperti itu. Jadi di Android 13 ini kita bisa memilih bahasa Inggris misalnya untuk bahasa utama, atau bisa juga kita memilih bahasa Indonesia untuk bahasa utama. Kemudian pada aplikasi lain kalian bisa menggunakan bahasa lain. Misalnya kalian mau menggunakan bahasa Jawa, bahasa Inggris maupun bahasa Sunda. Kemudian fitur-fitur lain yang terdapat pada sistem operasi Android 13 untuk versi developer ya. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan Google Assistant. Dimana kadang kan kita biasanya itu sering
salah pencet atau kepencet sendiri dan tiba-tiba masuk di Google Assistant. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan atau bisa mengaturnya sendiri. Dan sebagai pengingat, yang kita bahas di video kali ini adalah untuk versi pengembang, untuk versi developers. Sedangkan untuk versi beta akan diadakan pada bulan April hingga bulan Juli kalau nggak salah tuh ya. Kemudian selanjutnya untuk versi final. Jadi buat kalian yang males nemuin bug atau yang nggak mau coba-coba, pastiin kalian nunggu untuk versi finalnya saja. Ya namanya final pastinya udah beres semua lah dan udah maksimal banget untuk sistem operasi Android 13 untuk kinerja maupun fitur-fitur yang diadakan. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, serta ikuti terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga tinggalkan jempol kalian jika kalian suka. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.